Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Perjalanan. Saat itu Leli, yang sedang hamil 7 bulan, menempati rumah yang diberikan oleh orang tuanya di Bandung. Sejak rumah itu dibeli, tidak pernah dihuni sama sekali, dan barulah saat dia berumah tangga, mulai melakukan renovasi hingga siap huni. Awal tinggal di rumah tersebut, dia tidak merasakan keanehan, karena suasana yang damai. Para tetangga yang jarang keluar rumah, membuatnya sedang hamil tua merasa nyaman, hingga setelah lahiran pun tidak dijumpai hal-hal aneh. 2 tahun berselang, sang suami mendapatkan hadiah, berupa sebuah mandau dari pekerjaannya, sebagai ahli tambang di Kalimantan. Dan entah kenapa, semenjak mandau tersebut ada di rumah, sering terjadi percekcokan di antara mereka. Suasana rumah yang semula sejuk dan tenang, selalu terasa panas. Masalah sepele pun, terkadang membuat perselisihan yang tidak biasa. Lalu pikirannya menuju ke mandau tersebut, adalah penyebab setiap keributan. Setelah sekian bulan berlalu, hal semacam itu terus saja berulang, keharmonisan rumah tangganya pun, mulai terasa tidak lagi seperti dulu. Sikap suaminya juga semakin dingin, hingga diketahuilah kalau setelah dari Kalimantan, sang suami ternyata mulai menyukai sepupunya. Dia sering keluar malam, untuk bertemu dengan seorang dukun. Meski merasa sakit hati, namun sebisa mungkin Leli merahasiakan masalah kekeluarganya, termasuk orang tua dan saudara-saudaranya. Namun sikap sang suami yang semakin hari semakin menjadi, akhirnya dia pun membuka aib itu pada adik lelakinya. Dia meminta saran, agar rumah tangganya kembali baik-baik saja. Dari mencurahkan isi hati itu, adiknya pun memberi masukan, untuk mengikuti kemana suaminya pergi keluar. Jika titik masalah sudah jelas, barulah diambil tindakan yang tidak merugikan, atau paling tidak bisa menyadarkan sang suami, agar kembali pada sikapnya yang dulu. Pada suatu malam, dengan bersepeda motor ditemani adiknya, ia lalu mengikuti suaminya. Sedangkan buah hatinya, dititipkan pada istri sang adik. Mereka terus mengikuti mobil sang suami, bersama sepupu yang mulai masuk di sebuah perkampungan. Dan ketika sampai di sebuah rumah dengan bangunan kuno, mobil itu berhenti di sana. Ia lalu mematikan motor, agar tidak ketahuan. Ia cukup kaget, saat melihat seorang perempuan membuka pintu pagar. Sosok itu tidaklah asing baginya, dia adalah Wati, perempuan yang pernah menjalin hubungan dengan suaminya sewaktu dulu. Sebelum menikah dengannya, Wati telah berpacaran dengan sang suami, lebih dari setahun lalu. Dengan penuh amarah, dia tidak menyangka, jika suaminya telah melakukan hal itu, dia merasa telah dikhianati. Untuk mencegah rencana yang disusun tidak berantakan, sang adik pun menyuruh, agar Leli menahan diri. Dia menghibur kakaknya juga mendinginkan suasana, agar tidak tegang, bisa saja yang disaksikan, tidak seperti yang diduga. Dan untuk meluruskan semua, maka sang adik mengajak Leli menelusuri tentang hal itu. Mereka memutuskan bertamu pada salah satu tetangga perempuan itu, di sana mereka mulai menanyakan, tentang perempuan tersebut. Dari penuturan lelaki parubaya itu, diketahui kalau ternyata si perempuan, adalah seorang paranormal. Dari cerita yang berkembang 2 tahun lalu, saat putus dari kekasihnya, dia pergi ke rumah padenya untuk menenangkan diri, yakni di sebuah kampung di wilayah Jawa Timur. Untuk menghilangkan stres, di sana dia melakukan ritual ilmu kebatinan, didampingi padenya. Mungkin karena memiliki bakat, atau karena ada darah dari moyangnya, dengan cepat dia pun mampu menguasai beberapa keilmuan. Dan semenjak itu, dia memiliki kekuatan kebatinan. Sebelum kembali ke kampung ini, ternyata dia telah melakukan praktek klinik di kampung padenya itu. Dan semenjak setahun lalu, dia resmi membuka diri untuk umum sebagai seorang paranormal. Leli pun terdiam, pikirannya mulai galau, membayangkan hal-hal yang tidak baik tentang perempuan itu. Dia berharap, suaminya tersadar dan tidak berhubungan lagi dengan para dukun, termasuk dengan mantannya itu. Tapi dia harus berjuang, dia bertekad akan mengakhiri petualangan suaminya.
Setelah malam itu, Leli terus berdiskusi dengan sang adik untuk mencari jalan keluar. Sebenarnya, dia ingin meminta bantuan pada kiai ataupun orang pintar, namun adiknya tidak setuju. Karena jika ketahuan, maka persoalan akan bertambah rumit dan panjang. Sebisa mungkin dicari jalan keluar yang terbaik. Selain demi kebaikan kelangsungan keluarga Leli, juga demi buah hati mereka yang belum tahu apa-apa. Dan malam Jumat itu, peristiwa yang seharusnya tidak terjadi pun berlangsung. Leli tidak tahan, suaminya terus keluar. Akhirnya menegur dan menanyakan tentang keuangan rumah tangga. Ia juga menanyakan tentang sikap acuh suaminya terhadap keluarga. Terjadilah percekcokan di malam itu, pertengkaran pun tidak dapat terbendung. Parahnya, sikap sang suami benar-benar berubah total, ia membentak dan main tangan. Malam itu, dia tega memukul hingga menendang Leli. Ketika Leli jatuh tersungkur terbentur kursi, terdengar tangis anaknya dari dalam kamar, namun sang suami tidak menghiraukan, dan justru pergi meninggalkan rumah. Dia segera beranjak tidak peduli lagi, dengan istri maupun anaknya. Leli sendiri bangkit, mengusap darah yang keluar dari pelipis kirinya. Dia bangkit menuju kamar, namun ketika sampai di depan pintu, mendadak semua terlihat gelap, dan dia pun jatuh tersungkur. Di waktu yang bersamaan, terdengar sepeda motor berhenti di halaman rumah, yang kemudian sang adik bersama istrinya masuk ke dalam. Dengan tegang, dia menyuruh istrinya menuju kamar, untuk menggendong sang keponakan, sedangkan dia memeriksa kondisi Leli. Keadaan semakin tegang, ketika nadi Leli tidak berdenyut, dan juga tidak bernafas. Sang adik menangis, sambil membopong kakaknya ke kamar. Di sana dia terus menggoyangkan tubuh Leli, berharap kakaknya kembali tersadar. Namun keadaan itu tidak juga berubah, kakaknya benar-benar tidak bernafas. Istrinya menenangkan, dan menyuruh membawanya ke rumah sakit. Dengan segera, dicarilah mobil milik tetangga terdekat. Sedangkan orang pertama yang dikabari, adalah orang tua dan kerabat. Setiba di rumah sakit, Leli divonis telah meninggal dunia. Atas diskusi pihak keluarga yang telah berkumpul, maka jenazah Leli langsung dibawa kembali pulang saja, semua kepengurusan jenazah akan dilakukan di rumah duka. Kejadian benar-benar sangat terasa, bagi sang adik. Dia yang menemani di sepanjang perjalanan pulang, terus memandang wajah Leli, yang sengaja tidak ditutup. Air matanya terus keluar tiada henti, berulang kali dia mencoba menghubungi suami Leli, namun ponselnya tidak aktif. Ketika sampai di rumah, sesuatu hal membuat sang adik terkejut bukan kepalang. Di sela tangisnya, dia tersenyum bahagia, saat melihat Leli tersedak lalu terbatuk. Ia bangkit lalu melihat sekeliling, tampak suasana yang sudah ramai oleh tetangga, juga kerabat yang melakukan penjemputan jenazah. Dibuat semakin ramai, mereka semua mengucapkan syukur alhamdulillah, ketika melihat Leli kembali ke dunia. Rumah Leli terus dikunjungi para tetangganya, dan sudah 3 hari suaminya tidak pulang entah kemana. Nomor ponselnya tidak aktif, dia juga tidak masuk kerja ke kantornya. Malam itu, hal aneh terjadi. Ketika Leli menangis di tengah malam, cermin, jam, dan lukisan bergerak sendiri, seolah-olah dia menggoyangkan. Tidak lama kemudian, pintu depan ada yang mengetuk dengan keras, padahal orang tuanya tidak mendengar. Dan hal yang lebih aneh lagi, di dapur dengan suara seperti ada yang masak. Segera ia lalu berdoa, agar diberikan perlindungan dari setan-setan yang mengganggu. Akhirnya Allah mendengar doanya, dan akhirnya kejadian itu mereda. Namun malam itu, dia tidak bisa tidur sampai subuh menjelang. Keanehan tersebut, terus berlanjut di malam berikutnya. Leli mulai merasa, jika dirinya peka terhadap sesuatu hal yang mistis. Diceritakanlah, jika sewaktu kecil, Leli sering diganggu makhluk halus, sehingga sering menangis dan demam tinggi. Akhirnya sang ibu membawanya pada seorang nenek, yang masih ada ikatan keluarga, hingga diketahuilah, kalau Leli memiliki kelebihan tentang mata batin. Atas penjelasan itu, sang ibu menyuruh menutup indera keenam Leli, karena masih kecil, dan belum sanggup untuk melihat hal-hal mistis. Dan mungkin mati suri yang dialami Leli,
telah membuat keadaan di masa kecilnya kembali lagi. Di dalam mati surinya, Leli bertemu dengan kakek-kakek di rumah kediaman anaknya. Kakek itu membawanya menjelajah dunia, yang berisikan banyak sosok asing. Di akhir perjalanan, sang kakek berkata, kalau sekarang sudah waktunya Leli kembali, dan dianggap sudah siap. Setelah itu lalu didorong hingga dia pun tersadar, dan kembali masuk ke dunia nyata. Seminggu kemudian, suaminya pulang ke rumah, dan minta maaf tidak akan mengulangi kesalahannya. Sang suami mengakui kesalahan yang diperbuat selama ini, bahkan dia juga mengaku telah terperosot dalam kisah cinta lama, dan dia merasa bersyukur, karena hubungannya dengan sang paranormal, tidak sampai pada perzinahan. Setelah panjang lebar mengakui segala kesalahan, sang suami berjanji, bahkan bersumpah kalau akan selalu setia mendampingi keluarga. Melihat ketulusan tersebut, akhirnya Leli menerima sang suami dengan ikhlas hati. Sebenarnya pihak keluarga tidak rela, akan tetapi Leli memiliki prinsip lain. Dia berpikir tentang masa depan anaknya. Sejak keluarganya kembali dalam kebahagiaan, Leli merasa semakin sering diganggu oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Hampir setiap hari, benda-benda di rumah bergerak dengan sendirinya, bahkan sering ada barang-barang yang jatuh, tapi tidak tertiup angin. Bukan dia saja, suaminya juga merasakan hal yang sama. Leli melihat dengan mata batin, kalau banyak makhluk halus yang berada di rumahnya. Leli yang memiliki kemampuan dunia supranatural pun, mendapat wangsit, yakni dengan menyediakan syarat berupa minyak, 5 paku emas, dan kembang 7 rupa. Semua bahan tersebut, kemudian dibungkuskan kain putih, lalu dibacakan doa yang bersumber dari kitab suci. Setelah itu dikuburkan di depan rumah, dan diletakkan di atas kusen pintu depan. Makhluk halus yang mengganggu, dikembalikan pada pengirimnya, sedangkan yang tidak mengganggu dibiarkan saja. Yang masih berada di rumah diantaranya, adalah sosok kakek-kakek di sebelah kamar, yang juga sering menjaga anaknya. Sosoknya memang menyeramkan, namun selama tidak mengganggu, Leli tidak akan mencoba untuk mengusirnya. Yang tidak kalah menyeramkan adalah, ular besar di teras rumah. Ular jadi-jadian itu, kepalanya berada di teras rumah, dan panjang badannya melebihi 100 meter, lebih panjang dari rumah yang ditinggali. Kemudian hal yang membuat rumah menjadi panas adalah, sejak kehadiran Mandau. Dia tidak tahu pasti asal-usul Mandau tersebut. Setelah melakukan komunikasi dengan sang suami, mereka pun bersepakat, melarung Mandau tersebut. Sengaja tidak mengembalikan pada sang pemberi, karena takut jika kecewa dan sakit hati. Setelah semua rintangan terlewati, akhirnya Leli memilih tinggal bersama orang tua, dan membiarkan rumahnya kosong. Dan sampai sekarang, Leli tetap memiliki kelebihan, untuk dapat melihat dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk halus. Sekian, cerita yang bisa saya bawakan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan jika ada salah kata, ataupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.